Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana zat yang patut kita puji dan kita puja hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita kaum muslimin begitu banyak nikmat, yang diantaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat hidayah. Namun di mana orang kafir tidak mempunyai nikmat tersebut. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangannya dia mengorbankan waktu, mengorbankan nyawanya, mengorbankan harta bendanya untuk kemajuan Islam dan kejayaan Islam. Jadi sepatutnya kita seorang muslim berselawat kepadanya seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhan nabiyyu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berdiri anak-anak di sini untuk menyampaikan sebuah kultum yang mana menjadi permasalahan kita, khususnya muslim di Indonesia maupun di dunia ini, yaitu tentang permasalahan bid'ah. Bid'ah diambil dari kata al-bada'u yang berarti membuat hal baru yang belum ada contoh sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, yada'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada contoh sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, Allah berbicara kepada Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama dari rasul-rasul. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9, yang artinya Rasulullah SAW adalah bukan orang pertama yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menyampaikan risalah-risalah yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya. Atau contoh yang ketiga adalah ibtida'a fulan bid'atan. Fulan telah melakukan kebid'ahan.
yang artinya fulan telah melakukan suatu amalan yang artinya membuat fulan membuat cara baru yang belum pernah ada contohnya sebelumnya. Ibtidah mempunyai dua macam. Yang pertama adalah ibtidah dalam hal urusan dunia, seperti fenomena barang-barang modern atau penemuan-penemuan modern seperti sayaratun, dabbabun, mirwahatun, televizun, jawalun. Itu semua adalah penemuan baru yang dimana di zaman Rasulullah SAW belum ada. Namun hal itu diperbolehkan dalam Islam. Namun hal yang kedua adalah ibtidah dalam urusan agama. Ini menjadi permasalahan dan hukumnya adalah haram. Hukum asal dalam urusan agama ini ialah tauqifi, berdasarkan nas dan dalilnya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana ana sampaikan di muqaddimah pertama, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian dari kitab dan sunnah, maka ia tertolak. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Berdasarkan Sahih Muslim. Macam-macam bid'ah yang bid'ahnya tentang agama. Yang pertama ialah bid'ah tentang ucapan dan keyakinan, seperti mana yang dilakukan keyakinan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sesat lainnya. Yang kedua adalah bid'ah dalam hal ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan jenis ibadah yang tidak pernah disyariatkannya. Bid'ah dalam hal ini cukup banyak. Yang pertama ialah bid'ah pada inti ibadah, yaitu membuat cara-cara ibadah kepada Allah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Seperti tawaf di kuburan, seperti minta kepada orang mati, atau membuat bangunan di tempat kuburan orang-orang soleh. Yang kedua ialah bid'ah berupa penambahan dalam ibadah yang memang disyariatkan, namun dia menambah-nambahi cara ibadah, seperti salat yang waktu subuh misalkan 2 rakaat ditambah menjadi 1 rakaat jadi 3 rakaat. Itu dilarang oleh agama. Yang ketiga ialah bid'ah pada tata cara pelaksanaan salat. Bid'ah pada tata cara pelaksanaan ibadah yang memang disyariatkan, namun tata caranya dibuat-buat. Contohnya ialah membaca zikir bersama-sama dan memaksakan diri dalam beribadah sampai batas kemampuan. Namun kalau berzikir bersama-sama dengan niat untuk belajar, untuk yang lain bisa, seperti di Mahat ini kita membaca zikir pagi petang bersama, namun itu diniatkan untuk yang lain juga bisa, yang lain ikut bisa, bukan hanya kita. Yang keempat ialah bid'ah dengan mengkhususkan waktu ibadah, seperti contohnya mengkhususkan hari nisfu Sya'ban,
yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Dan malam harinya untuk berpuasa dan sholat malam. Puasa dan sholat malam memang disyariatkan, tetapi harus ada dalil yang menghususkan pelaksanaannya pada satu waktu tertentu. Jadi kesimpulannya ialah bid'ah dalam urusan agama dilarang oleh Rasulullah, oleh syariat Islam. Namun kalau bid'ahnya dalam urusan duniawi seperti perkembangan zaman saat ini, yang dulunya tidak ada mobil, motor, HP, televisi dan lain sebagainya, itu bukan termasuk dalam bid'ah agama. Namun itu termasuk dengan perkembangan zaman, yang mana di zaman Rasulullah belum ada, di zaman sekarang baru ada. Mungkin hada, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum sekalian. Bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhab marhab ya hilal, ahlan ahlan kaifal hal. Marhab marhab ya hilal, ahlan ahlan kaifal hal. قد غبت وإليك استغنى, وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا, والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا, لأن رمضان يجمعنا, لأن رمضان يجمعنا, لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال, أهلا أهلا كيف الحال. مرحب